Shalom. God is good all the time. All the time God is good. Ada satu ayat yang perlu kita ingat senantiasa, ya, gampang mengingatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian awal, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in its time. Selain itu, kita perlu ingat juga surat Yohanes yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kau layak terima pujian tertinggi. Kau layak terima pujian tertinggi.
ada satu ayat yang menarik di Perjanjian Lama, kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, di Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas ya. Ayat itu dari Yesaya 56. Ya, saya suka sekali ayat ini ya, gampang hafalnya. Yesaya 56 ayat 7 ya. 567. Tapi kita akan lihat dari ayat 6 ya. Dikatakan di sini, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yang menarik adalah ayat 7 ya. Jadi Yesaya 56 ayat 7, 567 ya. Kadang-kadang saya suka mikir begini ya, 567, 5 itu angka anugerah, 6 itu angka manusia, dan 7 itu angka kesempurnaan. Jadi lewat anugerah, manusia ya dibawa kepada kesempurnaan ya, Tuhan yang menolong kita. Dan di ayat 7 itu satu hal yang mungkin sebagian kita barangkali belum menyadari ya, bahwa dikatakan di situ, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Ini Tuhan yang berkata ya. Mereka itu siapa? Di ayat 6. Mereka itu adalah orang-orang asing. Orang-orang asing itu ya, jadi bukan orang-orang khusus, ini orang-orang di luar, orang-orang yang konteksnya yang mau melayani Tuhan ya, yang dipanggil khususnya. Ini orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan dengan tujuan untuk melayani Dia. Ya, bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan ya, melayani Dia, ministering unto the Lord ya. Kemudian untuk mengasihi nama Tuhan, baru selanjutnya untuk menjadi hamba-hambanya ya. Jadi urutannya seperti itu ya, untuk melayani Dia ya, lalu untuk mengasihi nama Tuhan ya, dan kemudian untuk selanjutnya menjadi hamba-hambanya. Kemudian juga dikatakan mereka ini ya, semuanya ini yang mau melayani Dia, menyenangkan Dia, yang mau mengasihi namanya dan menjadi hamba-hambanya, mereka ini memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Hari Sabat itu hari perhentian, hari di mana Tuhan sudah berhenti dari selama 6 hari Dia menciptakan ya langit bumi dan merestorasi semuanya, sampai manusia di hari ke-6 itu diciptakan. Hari ke-7 Dia beristirahat ya, itu rest ya, hari Sabat. Lalu dikatakan yang berpegang kepada perjanjianku ya. Nah, kalau dikatakan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, ini bicara soal kerinduan ya, soal keputusan ya. Itu kita yang buat ya. Bukan dari Tuhan ya, tapi dari pihak kita. Tapi biasanya ya, kenapa seseorang memutuskan mau melayani Dia, mau mengasihi namanya ya, mau mengikuti tuntunannya, biasanya itu ada pengalaman yang Tuhan berikan ya, ada percikan surgawi yang dialami ya. Biasanya kalau orang pertama kali terima Tuhan Yesus, didoakan, lalu merasakan damai yang melampaui segala akal ya. Beberapa orang itu merasakan zaman Tuhan, kasih Tuhan, dan mereka menangis ya. Apalagi orang yang setelah itu menerima kepenuhan Roh Kudus ya, mengalami kepenuhan Roh Kudus pertama kali ya. Ada yang menyebut istilahnya sebagai baptisan Roh Kudus ya. Nah, itu satu percikan tentang istilahnya damai sejahtera, tentang cinta Tuhan, kasih Tuhan. Ada istilahnya a glimpse into glory ya, satu sekejap melihat kemuliaan Tuhan.
Dan itu cukup untuk membuat orang ini yang mengalaminya itu hatinya seperti ditarik kepada Tuhan. Ya, tapi tetap keputusan itu ada pada kita masing-masing. Ya, nah, Tuhan memberikan satu percikan surgawi. Bagaimana kita menanggapi hal itu tergantung kepada kita masing-masing. Ya, makanya ada ayat di Perjanjian Baru yang mengatakan begini, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Jadi kadang-kadang bisa terjadi kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang dari dunia, ya, begitu rupa sehingga percikan surgawi yang mungkin kita alami, ya, di kebaktian, di ibadah doa, itu cuma berpengaruh sebentar gitu. Ya, nggak seperti api yang kena minyak terus menyambar dengan cepat sekali, ya. Jadi sebagian orang karena mungkin penuh dengan banyak hal, seperti cerita orang muda yang kaya, ya. Dia berlari-lari mengejar Yesus dan dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat?" Ya. Lalu Tuhan bilang beberapa hal dan orang muda ini bilang, "Sudah kuturuti semuanya." Lalu Tuhan bilang, cuma satu yang masih kurang, ya, jual hartamu, lalu memberikan kepada orang miskin, lalu kembali ke sini dan ikutlah aku. Ya, lalu orang muda ini sedih, ya, dia karena hartanya banyak. Jadi itu menghalangi dia, ya, untuk menjadi murid Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu berdoa semalaman untuk memilih 12 murid. Dan setelah itu ada 70 murid di luar yang 12 itu, ya. Lalu ada orang yang pernah kerasukan setan di Gerasa, ketika disembuhkan, orang ini mau ikut Yesus, Yesus gak kasih. Tapi orang muda yang kaya ini, Yesus bilang, "Ayo jual hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, lalu kembalilah kepadaku dan ikutlah aku." Ya, itu satu tawaran yang sebenarnya luar biasa, ya. Nah, jadi sekali lagi itu soal keputusan, ya, untuk kita mau melayani Dia, mengasihi Dia, dan kemudian dikatakan di sini menjadi hamba-hambanya. Itu nggak berarti harus jadi full timer atau jadi pendeta, tapi menjadi hamba itu artinya menjadi seperti yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Nah, kemudian ada lagi yang perlu dipelajari, karena dikatakan di sini memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Memang step by step, ya, kita akan belajar bagaimana ini prakteknya seperti apa. Lalu berpegang kepada perjanjian. Nah, tentu kita perlu tahu firman Tuhan, kita perlu bergerak di dalam hukum-hukumnya. Maka ketika ayat 7 itu terjadi, orang-orang ini, ya, dibawa ke gunung Tuhan yang kudus dan diberi kesukaan di rumah doa Tuhan, itu nggak terhalang, ya. Yang bukan sering terjadi, ya, mungkin saya lebih baik bilang kadang-kadang terjadi adalah kita dalam doa kita seperti mau maksa diri kita untuk naik ke gunung Tuhan, ya, dan menerima kesukaan. Tapi kalau kita baca di sini, Tuhan yang bawa, ya. Istilahnya relax, ya, just surrender, ya, berserah. Sekian tahun yang lalu, ya, saya ingat saya dengan teman-teman melayani di satu kampus, ya, dan awalnya, ya, setiap mau pelayanan kami akan doa dulu, ya. Hati itu betul-betul, ya, disiapkan, ya, sehingga waktu pelayanan, ya, walaupun cuma pakai musik, pakai gitar, tapi orang-orang merasakan, ya, jamahan Tuhan. Nah, ketika sudah saatnya tiba, beberapa orang yang kelihatan mereka menonjol, ya, mereka punya semangat. Nah, mereka mau dipercayakan untuk terlibat dalam pelayanan, ya, mimpin pujian, kemudian
satu dua main musik ya, walaupun waktu itu masih saya dampingi. Mereka nyanyi dengan semangat sekali. Nah, setelah selesai ya persekutuan ya, kami biasanya evaluasi. Dan saya masih ingat sampai sekarang ya, bahwa ketika itu kami menilai mereka semangat ya, tapi kering. Nah, itu yang dibilang kadang-kadang kita merasa ya dalam kebaktian, wah suasananya dahsyat ya, dan kita artikan dahsyat itu dengan gemuruh ya, dengan bising ya. Tapi kalau kita semakin lama belajar ya, kita kan bisa membedakan itu ya. Bukan gaduh aja, wah, lalu kita kalau bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh kencang-kencang terus ya, lalu kita merasakan Tuhan melawat kita ya. Apakah benar demikian ya? Mungkin bagi sebagian orang merasakan itu lawatan Tuhan. Tapi kalau kita baca ya di ayat 7 ini, sebenarnya keteduhan, sebenarnya ketika kita rileks ya, artinya kita nggak ngotot, kita belajar mengizinkan Tuhan yang menuntun kita dalam pujian penyembahan, maka ini terjadi. Kita dibawa, diangkat ke gunungnya yang kudus ya, istilahnya seperti itu. Lalu kita akan menerima itu, the joy of being in the presence of the Lord ya. Ada sukacita karena berada dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang yang kita kira hadirat Tuhan itu tidak lebih dari musik ya, musik entah musiknya keras atau musiknya kan ada kan, kalau musik itu bisa membawa jiwa kita rasanya seperti terhibur ya, atau merasa sejuk ya, merasakan damai. Itu musik bisa seperti itu. Tapi kita ini bicara tentang musik yang membawa kita dekat kepada Tuhan ya. Ini seperti kalau saya cerita kayak begini, ini seperti saya bicara tentang cara berenang, tapi hanya bisa diketahui kalau kita sudah nyemplung berenang. Ya, kayak dulu sekian tahun yang lalu tuh saya bingung kalau lihat teman-teman saya kok bisa ngambang, itu gimana ya? Ada namanya istilahnya traven ya, saya juga lupa ya, traven atau apa ya. Itu kok bisa ya? Dan saya coba goyang-goyang kaki saya nggak bisa. Ya, lalu beberapa orang ngajarin mesti begini, sampai setelah beberapa kali akhirnya saya bisa. Ya, bagaimana menjelaskannya ya sulit ya. Tapi bisa kasih teorinya, tapi untuk bisa mengerti itu ya mesti nyemplung. Sama juga naik sepeda, ya. Naik sepeda roda 2. Ya, kamu harus menyeimbangkan. Ya gimana caranya? Ya mesti coba. Kalau tadinya pakai penyangga di kiri kanan, ya penyangganya mulai diangkat, dicopot. Ya hati-hati ya, bisa jatuh memang sih ya, tapi kalau hati-hati bisa. Nah itu melalui praktek. Hal yang sama juga begitu ya. Jadi kadang-kadang yang kita kira itu hadirat Tuhan ya, kemungkinan tuh baru sampai level jiwa ya. Dan musik itu memang bisa membuat kita merasakan satu sukacita. Itu sebabnya karaoke kan lagu ya. Ya, orang merasakan damai ketika nyanyi ya, merasakan rest ya. Tapi sekali lagi kita bicara ini tentang pujian atau penyembahan yang membawa kita itu, kalau menurut ayat 7 ini, naik ke gunung Tuhan yang kudus ya. Ya, sekali lagi hal ini akan semakin bisa kita pahami ketika kita memang masuk di situ. Sekian tahun yang lalu bahkan ya, saya pernah hadir di satu kebaktian para pengerja dari pelayanan mahasiswa ya. Jadi ada beberapa pelayanan mahasiswa ya, para pengerjanya ngumpul. Lalu ada seorang saudara yang membagikan tentang hadirat Tuhan. Dan ketika sudah cerita, ayo kita praktek ya. Itu enggak pakai musik ya.
kita disuruh diam, teduh, tenang. Dan lalu kita mulai merasakan jamahan Tuhan. Susah dibilang sekali lagi ya. Tapi tanpa musik, kami yang hadir itu mulai menangis, bukan nangis dari emosi, enggak. Tapi merasakan damai Tuhan ya. Itu indah sekali ya. Lalu ada satu kesempatan saya dengan teman-teman ikut satu pelayanan. Kami ada di Wamena ya, di Papua. Nah, itu pelayanan tahun doa. Nah, waktu habis firman disampaikan, kemudian kami menyembah Tuhan ya. Saya main keyboard waktu itu. Ya, skillnya sangat kurang waktu itu, tapi nggak ada lagi orang lain yang bisa pergi, jadi Tuhan pakai saya waktu itu. Main sederhana ya, tapi memang ya kami berdoa ya, kami menyiapkan diri. Kalau pelayanan itu sebenarnya menyiapkan diri itu artinya kita ready ya, terbuka untuk tuntunan Tuhan. Ya, kita teduh. Lalu hadirat Tuhan itu mulai turun ya. Dan orang-orang di sana tidak diajar berdoa, tapi mereka menangis ya, menjerit untuk Indonesia dengan kata-kata yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kok ada orang bisa berdoa seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh bagaimana Tuhan membawa umatnya naik ya, ke gunungnya yang kudus itu. Waktu dibawa naik, orang-orang tiba-tiba merasakan, Tuhan ampuni saya setelah begini, dalam pekerjaan saya gak setia, saya memeras orang. Itu bisa keluar seperti itu. Ada salah satu mahasiswa dulu ya, waktu kami layani ya, ketika dalam persekutuan doa ya, sekali lagi cuma pakai gitar ya, tapi kemudian menyembah Tuhan, lalu dia nangis ya. Seorang laki-laki ya, pria, terseduh-seduh dan dengan polos dia bilang, rupanya suka minum minuman keras ya, suka mabok begitu. Dan dalam doanya dia terbuka, Tuhan ampuni hambamu ini, terima kasih hambamu tadi mau minum minuman keras, tapi engkau yang ubah sehingga hamba minum teh botol ya. Nah, kami waktu dengar itu terharu, tapi juga mau tertawa. Siapa yang ngajarin doa seperti itu? Itu Roh Kudus ya. Tuhan membawa orang ini ya, bersama-sama kami semua naik ke gunungnya yang kudus, dan tiba-tiba dia merasakan hal-hal yang perlu dia bereskan dengan Tuhan. Gak ada yang ngajarin. Dan kemudian diberi sukacita di rumah doa Tuhan. Nah, ini kalau kita sampai di sini saja, doa itu bukan lagi suatu beban, bukan lagi suatu kewajiban ya, tapi itu satu sukacita. Sama kayak ada orang-orang yang mungkin suka istilahnya ya, jalan-jalan ke mall ya, shopping, matanya tuh shopping mall, lihat aja jalan gitu. Ada satu sukacita. Ada orang-orang yang kuat jalan di mall walaupun berjam-jam, karena dia menikmati itu. Nah, kalau kita bisa masuk dalam rumah doa ini, menerima kesukaan dari Tuhan, kita akan enjoy. Itu bukan beban lagi. Itu sesuatu yang kita rindukan. Baru kemudian dikatakan kalimat berikutnya, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Kadang-kadang kita tuh berpikir karena banyaknya kita minta terus Tuhan kabulkan gitu. Banyaknya orang yang doa, puasa, itu kayak mogok makan gitu. Jadi Tuhan kayaknya dipaksa gitu. Baru Tuhan menjawab doa kita. Enggak seperti itu ya. Urutannya tuh harus jelas ya. Orang-orang yang mau datang melayani dia, mau mengasihi namanya, menjadi hamba-hambanya. Lalu orang-orang yang mengerti ya, aturan-aturan itu step by step ya. Ada pelajarannya. Ada bagaimana kita mengerti perjanjian Tuhan dengan kita pegang itu. Ya, lalu
Kita dibawa naik ke gunungnya yang kudus. Dan kita menikmati kesukaan di rumah doa Tuhan. Nah, lalu apa yang kita naikkan dalam doa? Dikatakan di sini, Tuhan berkenan. Urutannya seperti itu. Baru dibilang, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus ya di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tapi yang saya mau baca yang di Injil Matius ya. Matius 21. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi ceritanya tuh gini ya, kalau pada zaman dulu kalau orang Israel datang, mereka tuh mesti bawa berbagai macam korban ya. Ada kambing, domba, ada banyak sekali di kitab Ulangan itu banyak aturannya. Nah, sekarang kalau mereka tinggal cukup jauh ya, repot sekali bawa kambing, bawa domba ya, bawa burung merpati dan sebagainya. Maka yang paling praktis mereka bawa uang itu ya. Nanti sampai di tempat mau penyembahan itu baru mereka beli yang sudah disediakan. Nah, makanya di sini di ayat 12 dikatakan banyak orang berjual beli di halaman bait Allah. Ini kan sebenarnya terjadi juga di gereja, dan ini bukan sesuatu yang saya bilang salah ya, tapi ketika banyak orang datang, kemudian pasti dijual lah. Sama kalau kita pergi ke Israel atau kita ke Mesir, ke tempat-tempat berziarah, itu orang jual banyak sekali, banyak hal ya, souvenir ya, gantungan kunci, ya, magnet kulkas dan sebagainya. Karena memang ya orang ya pasti mau beli sesuatu lah. Tapi di sini Tuhan Yesus cukup keras ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati ya. Jadi dia usir ini ya. Menarik juga kalau kita pelajari tanah perjanjian, tanah Kanaan. Salah satu arti Kanaan itu adalah pedagang ya. Jadi spirit dagang itu ada. Nah, di dalam pelayanan, di dalam gereja, kalau kita nggak hati-hati, bukannya nggak boleh, ini bisa menonjol kuat sekali. Jadi yang menonjol di gereja, di pelayanan itu bisnisnya itu ya, bukan kerohaniannya gitu. Bisa terjadi seperti itu ya. Dan memang di mana ada hadirat Tuhan, berkat itu kan melimpah banyak sekali. Ketika gereja berkembang, tentu banyak fasilitas dan orang-orang juga datang. Ada pelayanan-pelayanan yang sangat fokus ya, mereka jaga dengan baik supaya orang itu berfokus kepada Tuhan. Tapi ada juga pelayanan-pelayanan yang karena 1-2 orang yang sangat generous ya, murah hati, jadi dia biayai semua, orang-orang datang ya memang. Tapi sebagian besar mungkin mental mereka itu karena sesuatu yang mereka dapatkan free, mereka dapatkan keuntungan secara mungkin finansial, mereka bisa bawa dagangan mereka, ketemu orang di situ, mereka bisa tawarkan apa yang mereka buat dalam bisnis mereka. Jadi pelayanan ya datang sana mau ibadah, tapi ada sampingan lain yang mungkin nggak salah juga, tapi ketika nggak hati-hati itu yang menjadi motif utama. Nah, ini yang terjadi sehingga Yesus itu membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan dia keras sekali ya, dia bilang, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Kenapa disebut sarang penyamun? Ya, itu sudah berkumpul macam-macam di sana orang yang dagang ya. Dan kalau spirit of merchant ya, pedagang itu begitu menguasai, maka yang dominan itu soal cuan ya, untung rugi ya. Dan di sebagian pelayanan memang itu mau nggak mau jadi perhitungan ya. Apakah kita buka apa enggak itu menyangkut uang juga, dan memang nggak salah, memang kita harus hitung juga. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan, apalagi yang namanya misi, itu istilahnya kayak buang uang ya.
Kalau kita dapat visionnya, provisionnya pasti Tuhan sediakan. Kita nggak perlu pusing untuk bagaimana ya cara ngumpulin dana ya, bagaimana ya kita patungan dan sebagainya. Dapatkan visi dari Tuhan, provisionnya tuh pasti Tuhan berikan. Dan kita juga nyaman ya, juga enak gitu. Lalu dampaknya ini ayat 14, ini luar biasa. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu yang sudah dibersihkan, ya, yang meja-meja penukar uang dan bangku-bangku berdagang merpati sudah diusir semua ya, disingkirkan, dan mereka yang sakit itu disembuhkannya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang ada di gereja ya pada zaman dulu ya. Karena ada mujizat, orang datang, orang dilayani, orang disembuhkan. Tentu orang diberkati juga. Tapi kalau tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam suatu aktivitas yang sebenarnya nggak salah juga, tapi bisa membuat itu menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan bagi orang-orang yang datang kepada Dia, ya, yaitu kesembuhan, mujizat, dan pemulihan, dan semua yang lain. Dan sebelum itu sampai dialami, hal-hal dasar yang Dia berikan kepada kita adalah Dia bawa kita untuk naik ke gunungnya yang kudus. Lalu Dia berikan kita sukacita, the joy, sukacita karena dalam hadirat Tuhan, bergembira karena Tuhan. Itu yang Daud katakan di Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Dan kalau kita sampai di situ bisa bergembira karena Tuhan, Daud bilang, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan pasti kita akan melihat bahwa memang Dia baiknya. God is good all the time. Amin.